Halo, halo. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar tentang pembuatan menemukan X ini sama fx, ya kan? X ini sama fx yang ini. Nah, setiap fx itu kan kemarin kita tahu bahwa dia punya nilai. Misalnya 2x kuadrat plus plus 3, terus 2x kuadrat min 3, dan seterusnya. Nah, setiap fx atau gx atau hx itu bebas, mau g, mau h, bebas, asal di dalamnya tuh ada x-nya. Jadi, kalau misalnya kita udah ketemu dengan 2x kuadrat plus 3, pasti kita udah ketemu bakal ininya. Tadi yang x, terus yang gx. X, gx. Nah, gx itu sama kayak y dalam titik koordinat. Nah, lanjut. Sekarang kita belajar tentang kelanjutannya. Misal kita kalau punya fx itu kan terdiri dari ax kuadrat plus b plus c. Nah, kalau misalnya c-nya ax kuadrat dan c-nya itu bilangan positif, maka grafik y-nya itu sama dengan fx plus c itu sama dengan y sama dengan fx. Hanya digeser c unit ke atas. Misal kayak gini. Misal ini. Ini kan oranye, biru, terus pink. Nah, ini digeser ke atas ke bawah. Itu tergantung dengan nilai C-nya. Apakah nilai C-nya F-nya C-nya itu plus atau minus. Kalau minus, dia bakal digeser ke bawah. Kalau plus, dia akan geser ke atas. Nah, ini plus 3 kan. Plus 3 itu G. Nah, G itu yang oranye. Plus 3 itu kan positif ya. Kalau positif berarti ke atas ini. Dia ke atas. Terus yang H itu kan min. Min berarti di bawah kan. Nah, hanya nih di bawah sendiri di sini. Ini plus, ini plus, terus ini minus, ya kan? Nah, terus birunya ini, dia kan punya fx, dia nggak punya plus C di sini. Dia langsung 2x kuadrat. Makanya dia di nol. Sama kayak aturan yang kemarin. Kalau misalnya C-nya sama dengan nol, maka dia mepet antara ini sama nol ini. Mepet garis nol ini. Nol. Nah, ini namanya garis nol. Dalam titik koordinat itu ada garis nol, titik nol ini. Nah, sekarang selanjutnya itu diingat. Kalau misalnya C-nya plus, maka dia eh, titik puncaknya tuh eh, awalnya di awalnya di sini misal. Awalnya di sini. Terus karena dia plus, maka digeser ke atas. Tapi kalau misalnya minus, dia geser ke bawah. Itu namanya apa ya? Pergeseran grafiknya gini. Pergeseran grafiknya. Sama kayak ini. Misal kalau fx, kita lihat dulu. Fx, ini fx, terus gx, terus hx. Kalau fx kan x-nya sama dengan c-nya kan nggak ada ya. Berarti otomatis kan dia mepet. Ini mepet. Ya kan? Mepet ke nol. Terus kalau GX itu C-nya itu kan plus. Otomatis kan dia geser ke atas kan. Nah, ini geser ke atas dia. Terus H itu minus ternyata min 3. Makanya dia ke bawah pol sini. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melihat pergeserannya. Terus kalau titik puncaknya itu ada di titik H, K, maka fungsi kuadratnya gini. Yang awalnya gini, seret, A dalam kurung X min H kuadrat plus K, jadinya dia tutup gini. Apa bedanya? Bedanya K-nya itu nggak usah diikutin lagi. Yang tutup. Misal, misal ini. Kan kalau misalnya cari H, kemarin itu kan rumusnya ini. H itu, kalau ini rumusnya apa kemarin? Yang ini, yang ada 3 proses itu. Bentar, sebentar, aku cari dulu. Mana ya kemarin? Nah ini, nah ini adalah nah ini fungsi kuadrat. H itu sama kayak fungsi kuadrat.
Terus yang K, K itu di sini nggak didefinisikan sih K itu. K itu bentar. K, K. Anggaplah titik puncak. Titik puncak tuh gini, seret. Nah, ini titiknya ini, di sini ini, pucuk-pucuknya ini adalah titik puncak. Nah, nama titik puncaknya tuh H sama K, H, koma K. Sama kayak X, koma Y. Tapi karena dia titik puncak, maka dinamakan H, koma K. Nah, cara menghitungnya yang awalnya ini, jadinya ini. Nggak usah diikutin K-nya. Gitu. Kalau dalam titik puncak ya. Gitu. Nah, cara menghitungnya gimana titik K ini? Adalah dengan cara ini rumus ini, koma ini rumus ini. Jadi nanti angka-angka yang ada di soal, misal soalnya kayak gini. 2x kuadrat plus 3. Yang A berarti kan 2, yang C berarti 3 ya kan? Berarti dimasukkan ke sini. Tapi kalau misalnya B-nya nggak ada gimana? Ya nol. Berarti otomatis nol, ya nggak? Nah, terus habis itu kita lihat masukin semua terus dapat dapat nilai kan. Nah, pas dapat nilai itu kamu masukin ke sini. Terus ki- ini juga adalah cara satu membuat grafik fungsi yang kemarin udah dikerjakan kamu. Itu adalah cara mencari nilai titik puncak. Oke? Kalau misalnya bingung bisa di chat ke WA. Terus, kalau misalnya kan tadi kan kita udah mengetahui bagaimana sih caranya ngeliatin pergeseran dari atas bawahnya dengan cara apa? Plus C kalau digeser ke atas ya kan? Kalau min apa? Geser ke bawah. Yang awalnya gini pindah ke sini itu namanya min C. Tapi yang awalnya gini terus pindah ke atas itu namanya plus C. C-nya itu plus. Nah, kalau misalnya di kasus ini kan min 2 berarti tapi ini ada banyak sih. Tapi misal ada soal gini, x kuadrat min 3. Nah, ini kan berarti min kan? Berarti yang awalnya di atas pindah ke bawah, ya enggak? Nah, misal kalau misalnya x kuadrat plus 3 itu berarti yang awalnya di bawah naik ke atas. Nah, itu. Sekarang kita mau cari tahu, itu biasanya di ulangan itu keluar. Kalau kamu nggak perlu nulis grafik satu sampai 50 itu nggak perlu. Tapi nanti paling di pilihan gandanya tuh gini. Tentukan pergeseran dari ini ke ini. Nah, kamu nanti ketemu gini yang awalnya ini gini, terus dia ganti ke kayak yang tadi itu kayak gini plus 3. Nah, apa yang kamu ketahui, apa yang akan kamu lihat? Nah, itu pergeseran atas bawahnya itu kalau plus C, lihat C-nya ya kan. Nah, sekarang kita lihat ke pergeseran kanan kirinya. Bagaimana cara melihatnya? Adalah dengan cara melihat AX kuadrat dan H-nya. Nah, H ini dari apa? Dari ini, nilai ini. Min B per nih, min B per 2A. Nah, itu namanya nilai H. Nah, setelah dilihat, ini kan biasanya soal kayak gini kan. Berarti ini namanya H. Ada istilah baru di sini. Kalau misalnya ada bentuk kayak gini, bentuk aneh kayak gini, itu namanya titik puncak, gitu, ya kan? Nah, yang di dalam ini namanya H. Nah, ini namanya H. Nah, H ini bisa menentukan kanan geser pergeserannya. Kalau misalnya hanya minus, maka dia ke kanan. Tapi kalau plus, dia geser ke kiri. Berarti yang awalnya hijau, kalau misalnya hanya plus, maka dia gantinya apa? Kuning kan? Karena apa? Karena ke kiri. Terus yang hijau, ini karena dia misal aku minta ganti dia hanya tuh minus. Nah, kalau minus kan di sini dia geser ke kanan, ini kanan gitu. Paham? Nah, kanan itu ditentukan oleh apa? Kanan itu nanti ditentukan dari ininya. Min 3 plus 3. Kalau misalnya nanti mau digeser plus 5, berarti ini yang nanti ngikut plus 5. Karena apa? Kamu nggak bisa melihat caranya ini gimana. Kamu tetap melihat ininya. Nih, tetap kamu tulis ininya. Titik koordinatnya secara apa? Secara keseluruhan. Kalau pengen detail ya. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda itu biasanya dia langsung apa? Dia langsung melihatkan ABC-nya gini.
Misal di A gini, A awalnya di sini, terus yang B awalnya di sebelah kanannya lagi, terus yang C lebih jauhan lagi. Nah, nanti kamu disuruh pilih. Kira-kira kalau misalnya nilainya seperti ini misal ada soal gini. Kira-kira jika soalnya seperti ini, maka pergeseran yang terjadi adalah gitu. Nah, kamu pilih A, B, C-nya itu yang apa gitu. Kalau minus ke kanan, kalau plus ke kiri itu. Kalau tadi C-nya plus itu maka ke atas, kalau C-nya min itu maka ke bawah. Nah, itu adalah cara melihat perubahan dari garisnya. Paham? Oke. Terus kalau misal ini udah ya kemarin ya, udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke nilai diskriminan. Apa sih fungsi diskriminan? Fungsi diskriminan itu biasanya adalah nilai yang digunakan untuk melihat apakah dia lebih besar dari nol atau enggak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara rumus ini. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 itu. Itu adalah nilai diskriminan. Bagaimana cara nah, sih, gitu. Itu namanya nilai diskriminan. Jika persamaan kuadrat dalam bentuk standar, diskriminan persamaan B kata C, bagian dari persamaan kuadrat. Gitu. Tapi kalau misalnya bentuk standar, maka dia pakai yang ini. Itu, gitu. Nah, ini adalah nilai. Pokoknya tidak ada rumusnya. Ini nilai diskriminan. Ini yang diapakan? Nah, nanti kita lihat. Nah, setelah kita dapat nilai diskriminannya, kita lihat kalau misalnya A-nya itu lebih dari nol, A-nya tuh yang apa? A-nya tuh yang ini. Set, 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 set. Nah, itu namanya A. Terus D-nya, diskriminannya itu juga lebih dari nol. Maka dia grafiknya membuka ke atas. Puncaknya minimum memotong sumbu X di dua titik. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang tidur ya enggak? Kalau tidur berarti dia memotong sumbu X di dua titik. Berarti gini, seret gitu. Kalau nggak memotong dua titik, gini, seret. Nggak nyentuh sama sekali X-nya. Paham? Gitu. Membuka ke atas itu maksudnya apa? Gini, senyum ke atas, dibuka ke atas. Terus kalau misalnya A-nya sama lebih dari nol, terus D-nya itu nol, alias gak punya nilai, ini hasilnya nol, maka dia juga membuka ke atas, tapi dia menyinggung sumbu X. Gini. Sip, sip, sip. Nah ini, grafik memotong. Nah, menyinggung itu gini. Gini. Nah, ini kalau memotong sumbu X, memotong dua titik sumbu X, kalau menyinggung itu cuma nyempil gitu. Terus kalau tidak memotong dan tidak menyinggung, ini nggak nyentuh sama sekali gitu. Nah, ini yang B, dia menyinggung, berarti dia cuma gini, ke atas lagi. Nggak sampai nyentuh, cuma pucuknya aja yang nyentuh di sini. Nah, itu namanya menyinggung. D sama dengan nol, A lebih dari nol gitu. Ini diingat-ingat ya. Kalau D-nya lebih dari nol ya apa, D-nya sama dengan nol ya apa, terus D-nya kurang dari nol ya apa. Nah, ini membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X, berarti gini. Set, gitu. Itu yang C. Kalau D-nya kurang dari nol, tapi A-nya itu positif. A-nya positif, D-nya minus gitu. Kenapa minus? Karena D kurang dari nol. Terus A kurang dari nol, terus D-nya lebih dari nol, maka dia membuka ke bawah. Membuka ke bawah itu gini. Dan memotong, berarti memotong gini. Seret X, ini kan X, terus ini Y. Gitu. Ini namanya kalau A-nya minus, terus D-nya positif gitu. Terus kalau A-nya minus, D-nya sama dengan nol, maka dia titik puncaknya ke bawah. Seret. Dan puncaknya menyinggung. Seret gitu. Terus kalau F kurang dari nol, terus D-nya juga kurang dari nol, maka dia lihat ke bawah juga, lihat ke bawah, dan dia tidak memotong sumbu X, berarti nggak nyentuh sama sekali gitu. Itu maksudnya. Nanti kamu kalau misalnya ada ulangan, terus pilihan ganda, nah itu selalu melihat ke posisinya. Kalau D-nya lebih dari nol, maka dia membuka gini, memotong. Terus A-nya lebih dari nol, ini A lebih dari nol. Gini. Ini nanti dihafalin ya. Karena apa? Kamu jangan hafalin yang kayak kalau gini Pak, tapi secara logika aja.
Kita lihat di sini. A lebih dari nol itu itu membuka ke atas. Gini, berarti yang dimaksud matematika, gini itu berarti positif A-nya, oke? Apapun kalau A-nya minus berarti cemberut, ya kan? Kemarin kita kan belajar itu. Terus kalau D-nya lebih dari nol, maka dia memotong. Kalau sama dengan nol, dia segini. Kalau kurang dari nol, maka dia nggak nyentuh sama sekali. Maksudnya apa? Berarti kalau misalnya semakin besar D-nya, dia semakin banyak menyentuh X-nya. Semakin nggak ada, semakin cuma nyempil gini doang. Dan semakin minus, dia semakin nggak nyentuh sama sekali gitu. Paham nggak? Nah, sekarang kalau misalnya aku A-nya minus itu berarti cemberut. Nah, terus kalau lihat D-nya, semakin banyak D-nya, maka dia semakin banyak nyentuh X. Gini, ini satu, ini dua. Semakin banyak menyentuh X. Tapi kalau misalnya D-nya nol, maka dia segini. Terus kalau misalnya D-nya minus, ini minus, D kurang dari nol, maka dia gak nyentuh sama sekali kayak gini. Ini X-nya, ini garis X, ini sumbunya, gitu. Terus Terus kalau misalnya kamu mau mencari pengaruh dari ini nilai diskriminan dengan rumus yang ini, maka kalau misal D-nya lebih dari nol, maka dia punya akar yang berbeda. Akar yang berbeda itu maksudnya apa? X plus minus kurung. Ini kurung, kurung. Ini akarnya beda-beda. X-nya tuh berapa, W-nya berapa. Terus kalau misalnya D sama dengan nol, itu dia antara du- akarnya dua sama atau dia satu akar doang. Jadi yang satu ini X sama dengan nol gitu. Terus kalau diurang dari nol dia nggak punya akar. Akarnya nol semua. Nah, kalau kita melihat grafik fungsi kuadrat, kalau misalnya D-nya lebih dari nol, maka dia memotong sumbu X dua sisi ini, seret gitu. Tapi kalau misalnya disama dengan nol, dia memotong sumbu X di satu sisi. Itu sisi gini. Gini. Set. Terus kalau misalnya dia D-nya minus, maka dia tidak memotong X sama sekali. Jadi dia nggak nyentuh gitu. Kayak gini atau kayak gini. Cemberut atau senyum gitu. Nah, coba sekarang latihan ini. Latihan ini untuk mengetahui grafiknya apakah seperti ini, terus apakah gini, apakah dia menyentuh atau gimana. Posisinya maksudnya. Oke, gitu. Terus ini adalah rumus-rumus untuk menggambar fungsi kuadrat. Titik potongnya itu XY, terus sumbu simetrinya tuh kayak kemarin ini, terus titik puncaknya tuh ini, atau ini. Nah, ini dihubungkan. Nah, contohnya ini, X kuadrat plus 2X min 8. A-nya tuh kan 1, B-nya tuh 2, C-nya tuh min 8. Terus, kalau misal kita masukkan ke rumus diskriminan, berarti kan dia masuk ke sini kan. Nah, itu hasilnya adalah 36. Nah, 36 itu kan lebih dari nol. Ya enggak? Nah, terus kita masukkan ke rumus itu tadi. Nah, kan ini soalnya ini kan. Kita jadikan fungsi kayak gini. Kita lihat X1 berapa, X2 berapa. Ternyata ini X1, X1-nya min 4, X2-nya 2. Terus kita ketemu titik potongnya ini. Y-nya kenapa nol? Karena kita anggap Y sama dengan nol. Itu step pertama. Terus step kedua, kita mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan nol. Nah, ini titik potong dengan grafik fungsinya adalah 0,-8. Karena apa? Karena kita masukkan X sama dengan nol, ini nol, maka yang tersisa adalah min 8. Kayaknya 8. Ini namanya koordinat titik potong. Terus, persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya itu min 1. Karena memakai rumus ini. Terus titik puncak, kita cari titik puncak. Ini di step ketiga, ini step keempat. Kita mencari titik puncak pakai rumus ini. Hasilnya adalah min 1, min 9. Nah, kemudian dihubungkan ini nilai-nilai yang tadi kita dapat dari awal yang ini kan ini, terus ini.
Terus, terus ini. Nah, ini 4 titik ini. Nah, sekarang digambar grafiknya kayak gini. Yang -1, -9 itu kan titik puncak, berarti ini titik puncaknya. Nah, terus yang selanjutnya 0,8 itu titik potong grafik sembunyi. Yang memotong grafik sembunyi itu berapa? Oh, di sini. Ini kan Y. Y. Terus sekarang yang X. Yang X. Ini yang X. Terus, nah X ini yang awal tadi. Sumbu X-nya sama dengan 0. Itu nah. Nah, kemudian terbentuk oleh. Nah, sekarang tugasnya kerjakan yang ini. Membentuk grafik seperti ini. Apakah dia gini? Apakah dia gini? Apakah dia di sini? Apakah dia di sini? Apakah dia di sini? Nah, kamu gambar. Gambar sesuai dengan cara yang ini. 1, 2, 3, 4. Itu aja. Itu materi hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kita lanjut yang ini.